Sain tasain yang artinya, halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Sebuah film berjudul The Last Shot tahun 2025 akan menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang berniat pensiun tapi harus terjebak dalam dilema antara cinta, kesetiaan, balas dendam, kedisiplinan, kemunafikan, pengkhianatan, pemerintahan, dan kesetaraan rakyat. Loh, daripada banyak bercocok di awal dan membuat nasi dan mie yang sudah Anda siap santap keburu dingin, yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan prosesor bahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan cekicrot. Get it when I get back. Kisah akan berfokus pada seorang pembunuh bayaran bernama Pat yang saat ini akan menjalankan aksinya untuk menghabisi target yang harus dibunuh. Tidak sendiri, ia ditemani oleh dua rekan setia yang selalu ikut berpartisipasi dalam setiap aksinya. Dan inilah target yang harus dieksekusi. Dia bernama Me, seorang ketua gangster yang juga menjabat sebagai kepala desa. Tanpa memperdulikan latar belakang si target, Pat dan satu rekan yang bernama Bom pun langsung melancarkan aksinya saat itu juga, dan satu minggu berlalu setelah misinya berhasil, PCS pun pergi ke sebuah bar untuk menemui sang paman yang selama ini mengatur target pembunuhan mereka. Bukan semata-mata ingin mengambil bayaran, tetapi juga untuk merayakan keberhasilan atas misi tersebut. Di sana, si paman mengingatkan PCS agar berhati-hati karena pihak kepolisian sedang gencar-gencarnya mencari pelaku atas kasus pembunuhan tersebut. Meski latar belakang Me adalah bos gangster, ia juga merupakan tokoh pejabat penting di pemerintahan dan itu sangat bahaya sekali. Tepat setelah si paman izin pamit pulang duluan, PCS dihampiri oleh pemilik bar yang ingin menawarkan para wanita penghibur yang ada di sana. Dari ketiga wanita yang ditawarkan, ada satu di antaranya yang membuat Pat merasa canggung sekaligus terkejut karena ternyata wanita itu merupakan mantan istrinya sendiri. Di sana si wanita bernama Sai pun memilih pergi tepat setelah Pat baru menawarkan minum. Entah masalah apa yang membuat mereka berdua bercerai, Sai yang bermaksud ingin menenangkan diri pun malah dihampiri pria hidung belang yang ingin mencicipinya, dan มึงจะดูถูกกูมากไปละ กูแม่งเลย ฉันเครียด ไอ้สัตว์เฮียมึงหยุด มึงเป็นใครวะ กูขอมึงดีๆได้เฮีย Ya, beruntung PCS datang tepat waktu yang membuat Sai berhasil diselamatkan. Selesai dari sana, mereka pergi ke sebuah warung pinggir jalan untuk temu kangen sekaligus ngobrol seputar kehidupan mereka masing-masing. Setelah sekian lama tidak bertemu, Pat pun bertanya pada Sai alasan kenapa dia bekerja di tempat seperti ini. Namun bukannya mendapat jawaban, ia justru malah diminta agar introspeksi diri karena Pat sendiri sampai sekarang tidak kunjung berhenti dari pekerjaan sebagai pembunuh. เท่าไหร่อะโบ๊ท 360 จ้ะแต่จ้า Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Pat dan beralih pada seorang polisi bernama Ton. 1 minggu belum menemukan petunjuk terkait sosok pelaku atas kematian Me, ia ditemui oleh seorang pria bernama Kamnan yang merupakan anak buah setia Me sekaligus tangan kanan beliau, di mana Kamnan ingin agar Ton segera menangkap si pelaku sebelum dirinya main hakim sendiri. Sebagai langkah awal penyelidikan, Ton pun menginterogasi seorang pencuri mobil yang diduga terlibat dalam kasus kematian Me, karena ternyata kendaraan yang dipakai oleh para pelaku di malam kejadian merupakan mobil hasil curian si pencuri ini, sehingga tidak menutup kemungkinan jika orang tersebut tahu identitas para pelaku.
สรุปมึงจะไม่แดกใช่ไหม Entah bagaimana nasib si pencuri ini, Pat sendiri kini sedang memata-matai seorang pria pelontos yang akan jadi target selanjutnya, yang karena si pria pelontos tersebut merupakan pengusaha biasa, Pat pun meminta si paman agar menyiapkan 1 buah sepeda motor untuk nanti digunakan saat menjalankan aksi. Singkat cerita, malam pun tiba. Tepat di malam perayaan Tahun Baru Imlek, Pat dengan hanya ditemani oleh bom pun langsung melancarkan aksinya saat itu juga, tetapi... Ya, gara-gara si pria pelontos keburu menyadarinya, ada seorang pejalan kaki yang jadi korban peluru nyasar, yang mana hal itu membuat Pat sempat terdiam karena merasa bersalah atas kejadian tersebut. Beres dengan pekerjaannya, Pat yang terus kepikiran dengan kejadian sebelumnya pun langsung menemui si paman untuk mengajukan resign dengan alasan ingin kembali pada kehidupan normal. Yang meski si paman tidak keberatan dengan hal itu, beliau berharap Pat mau menyelesaikan pekerjaan terakhir sebelum benar-benar pensiun di usia muda. ผมไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้อีกแล้วครับลุง Meski upah yang ditawarkan jauh lebih besar, Pat dengan halus menolak permintaan si paman karena keputusan yang diambilnya sudah bulat, sehingga bom yang mendengar hal itu langsung memberitahu si paman jika dirinya akan mengerjakan tugas tersebut meski tidak ditemani dengan oleh si Pat rekan seperjuangannya sekalipun. ผมไม่เอาเงินด้วย Sepulangnya dari sana, Pat pun meminta maaf pada kedua rekannya terutama Bom karena ia selalu setia menemaninya di saat suka maupun duka, di mana Pat mengaku jika dirinya juga akan pensiun setelah tugas terakhir dari si paman selesai tanpa mengharapkan imbalan sepeser pun. Kenapa? กูขอเด็กที่นั่งกับกูนะมาให้ Singkat cerita, esok siang pun tiba. Dengan fakta bahwa dirinya sudah berhenti dari pekerjaan kotor ini, Pat pun langsung menemui Sai dengan maksud untuk memperbaiki hubungan di antara mereka berdua, di mana niatnya mendapat respon baik pula dari Sai karena rupanya masih menyimpan perasaan yang sama. Selesai makan dan main bowling bareng, Pat dan Sai pun pergi ke ruangan karaoke untuk sebagai penutup kegiatan gedetnya, yang mana di sini kita akhirnya akan diberitahu terkait alasan kenapa mereka berdua bercerai. ถ้าอย่างนั้นเรากลับไปอยู่บ้านด้วยกันนะ Pada waktu itu, lebih tepatnya di hari pernikahan yang sudah memasuki tahap akhir acara, momen bahagia seketika kacau tatkala datang 2 preman berbuat kericuhan, di mana Pat tidak memiliki pilihan kecuali menghabisi kedua preman itu demi menyelamatkan Sai dari paku tembak tersebut. Akibat kejadian itu, Bom dan si paman langsung membawa Pat pergi karena akan berabe jika polisi sampai menangkapnya tanpa membawa serta Sai demi mempercepat pelarian. Kembali ke masa sekarang, si paman mengajak Bom ke depan sebuah tempat sauna untuk mengawasi target yang harus dihabisi. Setelah beberapa hari melakukan pengawasan mandiri, ia menjelaskan terkait si target yang selalu pergi ke sana dengan diantar oleh 2 anak buahnya, sehingga Ton disarankan untuk menghabisi orang itu tanpa menggunakan senjata api. ถ้างั้นเดี๋ยวจะพาไปดูที่เปลี่ยนรถ Berlokasi di sebuah klub malam, si target yang bernama Peak mengadakan pertemuan dengan Kamdan yang ternyata merupakan rekan bisnis di dunia pergangsteran. Di sana mereka membahas terkait pelaku pembunuhan Mei yang masih belum ditemukan dan meminta Ton agar membujuk atasannya di kepolisian untuk mengizinkan mereka turun tangan dalam menangani kasus ini. ไปก่อนนะครับสวัสดีครับเสียเปียงสวัสดีครับสวัสดีครับ
Esok malamnya saat akan menjalankan tugas, Bom meminta Samle temannya agar jangan ikut dengan alasan tidak ingin membahayakannya, di mana saat Bom sudah sampai di lokasi, ia terlihat sudah bersiap dengan sebilah pisau dan... Selesai menghabisi Peak, kini Bom harus menghadapi beberapa anak buahnya yang mulai berdatangan sehingga... Beruntung Pet datang tepat waktu dan berhasil menghabisi mereka semua, di mana Bom dan Pet langsung menemui si paman untuk melaporkan kesuksesan misi tersebut. Di sini si paman tampak terkejut saat baru mengetahui informasi terkait Peak yang ternyata punya kedekatan dengan si Kamnan dan para aparat, sehingga demi keamanan dan keselamatan dan kedisiplinan dan kesempurnaan cinta, Bom dan Pet pun disuruh untuk segera meninggalkan kota ini. ไปเลย เดี๋ยว Sesampainya di stasiun kereta api, Pet pun menyempatkan untuk menelpon Sai bermaksud meminta maaf karena telah ingkar janji, sekaligus ingin punya harapan atuh ya, agar suatu hari nanti mereka bisa rujuk lagi sebagai pasangan suami istri yang sakinah, mawadah, dan marhamah, agar kehidupan ini bisa lebih manis dan kegiatan mencung mereka bisa amprok lagi. Ngomong opo tole? ฮัลโหล ว่ามึงมีเหรียญวะเดี๋ยวค่อยโทรใหม่ Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Saat si paman sedang memperbaiki mobil, ia kedatangan tamu yang tiada lain merupakan Kamnan dan anak buahnya. Di sini si paman berusaha menyembunyikan ketakutannya dengan bersikap tetap tegar, seolah tidak tahu apa-apa terkait kejadian tersebut. เอางั้นผมทิ้งก็ได้ เพราะว่าผมมีประแจอีกอันหนึ่ง Dan ya, ketegangan pun terjadi saat si paman mengeluarkan pistolnya, di mana beliau langsung dibawa untuk diinterogasi yang karena si paman menolak buka suara, maka inilah yang terjadi. Setelah si paman tiwas, Pet dan kedua rekan pun terlihat baru sampai di kota yang menjadi tujuan, yang ketika Pet pergi ke bilik telepon untuk memberi kabar pada Sai, muncullah para polisi yang datang untuk menangkapnya dan... 10 โมงกว่าแล้วใครเขาขายกระเต้าหู้ Disinilah mereka sekarang berada di hutan yang lokasinya jauh dari pemukiman. Curiga jika dirinya akan mati di tempat ini, Pet pun meminta maaf karena tidak bisa melindungi kedua rekannya, terutama pada Samle yang masih pemula dan paling muda di antara mereka. Karena ketakutan, Samle pun memohon untuk nyawanya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, di mana Ton memberikan kesempatan dengan menawarkan dua pilihan antara mati bersama kedua rekannya atau lari secepat mungkin dari hutan ini. Dan tebak, apa pilihan Samle? Tak tega melihat rekannya diperlakukan seperti hewan buruan, Pet dengan sengaja berdiri tepat di hadapan Ton. Sadar jika Ton tidak benar-benar ingin menghabisi dia dan kedua rekannya, Pet pun langsung bertanya terkait apa yang sebenarnya Ton inginkan. มึงบอกมาเลยดีกว่าไอ้สัตว์ Pada akhirnya Ton pun jujur tentang kebenciannya terhadap Kamnan dan alasan kenapa ia melakukan semua ini adalah untuk meminta bantuan Pet CS menghabisi si Kamnan tersebut, yang jikalau mereka berhasil melakukannya, Ton berjanji akan memberi kebebasan kepada mereka bertiga. Sempat menolak tawarannya, Ton pun langsung memberitahu tentang kematian si paman yang dibunuh dengan sangat keji, sehingga ini akan menjadi kesempatan untuk PCS bisa melakukan balas dendam. Setelah PCS sepakat, Ton pun langsung membawa mereka ke rumah aman, bahkan membekali mereka dengan senjata api untuk digunakan pada hari eksekusi. Kita พาพวกมันไปที่จุดเปลี่ยนรถถ้าเลยครึ่งชั่วโมงแล้วพวกลูกพี่มึงยังมาไม่ถึงตามแผนนะ
Singkat cerita, hari eksekusi pun tiba. Berlokasi di sebuah klub malam, Pat dan Bom pun terlihat masuk ke dalam dengan Samley yang disuruh menunggu di dalam mobil. Dan tebak, apa yang terjadi selanjutnya? Ya, tanpa tahu bahwa saya bekerja di tempat ini, Pat dan Bom pun langsung melancarkan aksinya dengan membabi buta menembaki mereka semua dan... Tersisa 5 peluru lagi, Pat pun meminta Bom untuk berhenti dan tunggu aba-aba sebentar sampai akhirnya... Selesai dengan para kroco, muncullah Kamnan yang sudah menyandera Sai sehingga tidak ada pilihan lain kecuali menuruti permintaannya yaitu meletakkan senjata tetapi...งั้นมึงยิงกูเหอะ Melihat Bom dihabisi, amarah Pat pun seketika membara dan langsung memakai item Malefic Gun untuk menyerang dan... Meski berhasil menyelesaikan tugas ini, Pat harus kehilangan sosok Bom yang selalu setia menemaninya. Melihat Pat larut dalam kesedihan, Samley dengan cepat mengajaknya pergi dari sana sebelum pihak kepolisian datang ke tempat ini. Sesuai arahan dari Ton sebelumnya, Pat dan Samley pun langsung pergi ke pelabuhan untuk menaiki sebuah kapal yang akan membawa mereka bertiga pergi dari kota ini. Namun setelah 2 hari berlayar dan hampir sampai di lokasi tujuan, sudah ada puluhan polisi yang menunggu mereka di sana karena ternyata... คิดว่าน่าจะได้ตัวคนร้ายภายในเร็ววันนี้ครับ แล้วทางตำรวจทราบได้อย่างไรคะว่าไม่ผิดตัว ทางเราจะมีพยานอยู่ในที่เกิดเหตุ เพื่อชี้ตัวคนร้าย และปมการสังหารในครั้งนี้นะครับผู้กอง ในส่วนของประเด็นนี้ผมยังคงให้คำตอบอะไรมากไม่ได้ Sadar jika ini adalah jebakan yang dibuat oleh Ton, Pat pun dengan cepat mengajak Samley untuk kabur tetapi... Entah apa yang ada di dalam babatok hulu si Samley, ia malah keluar dari dalam kapal sembari membawa senjata api dan tebak apa yang Samley lakukan? โดด แล้วกอดไว้แน่น Sungguh sangat sekali keputusan si Samley yang malah menghabisi Pat yang notabene adalah rekannya sendiri, di mana hal itu ia lakukan atas dasar kepedulian yang tidak ingin melihat Pat terus menderita akibat berbuat kemaksian yang terus dilakukannya dan hanya menambah dosa dan sisa kubur di alam barzah. Sehingga setelah Pat maut, Samley pun langsung menyerahkan diri dan akan mempertanggungjawabkan kesalahannya sesuai undang-undang dan KUHP yang berlaku di negara Konoha yang ini. Tamat, ending yang sangat mengkoplokkan. Eta pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan jadi pemburu bayaran, nanti ditembak teman sendiri. Itu saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Kalung Rante, Abah Wiranta. Cuau, cuau, cuau.